Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan juga masih mengizinkan kita untuk berjumpa meskipun secara daring dalam satu kajian yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua, terutama terkait bagaimana nanti kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di tengah wabah COVID-19 ini. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara sekalian yang ada dimanapun berada, dalam kondisi yang sehat dan terlindung dari segala macam mara bahaya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, saya diminta untuk menyampaikan materi atau kajian tentang tuntunan ibadah Ramadan di saat wabah COVID-19. Ya. Kita memang cukup bersedih, ya, karena ketika Ramadan akan datang yang biasanya kita sambut dengan gegap gempita, dengan gembira, dengan senang, dengan persiapan yang sangat luar biasa. Tahun ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan Ramadan dengan sunyi. Ya. Tapi meskipun demikian bukan berarti Ramadan akan kehilangan arti pentingnya. Ya. Karena sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan ini mau bagaimanapun keadaannya, ada wabah ataupun tidak, keutamaan-keutamaan yang disediakan di bulan Ramadan akan tetap ada. Ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk belajar bersama untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya tuntunan ibadah Ramadan di saat wabah COVID. Sebelum sampai ke pembahasan inti, izinkan saya untuk menyampaikan semacam pengantar. Pengantar ini sifatnya lebih kepada apa itu COVID dan bahayanya. Karena di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang barangkali tidak mengetahui atau mungkin abai terhadap bahaya dari virus ini. Padahal sesungguhnya virus ini sungguh sangat berbahaya. Ada setidaknya 3 atau 4, ya, katakanlah seperti itu, bahaya dari virus COVID-19 ini. Yang pertama, penyebarannya yang cepat karena proses penularan yang cukup mudah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai macam berita dan lain sebagainya, berdasarkan pengakuan tenaga-tenaga medis, ahli-ahli bidang kedokteran, bahwa virus ini adalah virus yang punya sifat cepat menular, ya, dan sangat mudah sekali bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Kita bersin misalkan, lalu kemudian samping kita terkena bersin kita, ya, air bersin kita, padahal kita sedang tidak sehat, sedang terkena COVID, naudzubillah, ya. Nah, orang yang ada di samping kita itu juga akan tertular. Ya, kalau keadaan tubuhnya itu sedang dalam keadaan yang lemah atau imunnya sedang lemah. Ya.
Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang di samping kita, atau orang di sekeliling kita yang kemudian bersin atau kemudian kita terkena kontak fisik, kena cairan-cairan dari tubuh orang tersebut, maka kita berpotensi untuk tertular virus tersebut. Karena virus ini sangat cepat dan mudah dalam penularannya. Yang kedua, virus ini sangat sulit untuk dideteksi, ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak bisa dideteksi. Karena ya seperti kita tahu tidak kelihatan. Kalau virus itu tampak, mungkin kita sudah berdiam diri di rumah, ya. Nggak ada yang berani pergi karena kelihatan. Karena ini tidak kelihatan, orang yang mungkin sehat, orang yang mungkin bugar, padahal dia bisa jadi membawa virus tersebut, ya. Karena tidak bisa terdeteksi seperti itu. Nah, yang ketiga, nah ini yang sangat kita takutkan. Menurut para ilmuwan di Cina itu akan diprediksi adanya virus corona yang lebih mematikan. Ya. Spesies virus ini konon akan berevolusi menjadi virus yang lebih mematikan. Ya. Mungkin di sebagian berita yang kita dengar hari ini sudah muncul yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu bukan dari jenis COVID-19 ini. Nah, yang terakhir, ini yang sering saya katakan akhir-akhir ini, saya tegaskan, ada yang sering tanya, fatwa dari Muhammadiyah itu sesungguhnya berlakunya di mana? Ya. Apakah hanya yang berzona merah atau seluruh Indonesia? Saya tegas katakan, ya bahkan kemarin sempat saya tulis, ada menanggapi seorang ustadz seperti itu, yang beliau dengan segala hormat saya kepada beliau, membagi apa yang namanya zona-zona ya di Indonesia gitu ya untuk menerapkan fatwa ya. Beliau memang mengacu kepada fatwa yang ada atau dikeluarkan oleh MUI. Tapi dengan segala hormat saya kepada ulama-ulama di luar sana, termasuk kepada ustadz yang saya tanggapi itu, saya lebih sepakat dan lebih setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang menganggap bahwa baik itu zona merah atau tidak, ya, maka fatwa itu berlaku. Ya. Karena bukan zona merah itu bukan berarti aman. Bisa jadi karena orang-orang yang ada di daerah yang bukan zona merah itu belum dideteksi saja, belum pernah dites. Padahal ketika mungkin sudah dites, banyak sekali yang positif. Jadi bukan zona merah, bukan berarti aman. Ya, makanya dalam fatwa Muhammadiyah dikatakan di sana wabah COVID ini sudah menjadi pandemik, ya. Kalau pandemik, teman-teman atau saudara-saudara sekalian cek di internet atau cek di berita-berita, itu adalah satu jenis virus baru yang menyebar dengan mudah dari orang ke orang dan sifatnya global. Ya. Jadi COVID ini sudah sifatnya pandemik, bukan hanya di satu daerah tertentu, hampir di seluruh dunia. Ya, wabah ini itu ada, sehingga WHO menetapkan sebagai pandemi. Ya. Oleh karena itu, keberlakuan fatwa tentang tuntunan ibadah nanti, ya, itu sifatnya adalah global sesungguhnya, tidak hanya Indonesia sesungguhnya. Ya. Cuma karena yang mengeluarkan adalah Muhammadiyah, konteksnya di Indonesia, maka berlaku di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan terlebih dahulu setelah menyampaikan tadi bahaya COVID, kita perlu tahu apa yang disebut dengan al-qiyam al-asasiyah dalam hal ibadah atau nilai-nilai dasar dalam ibadah. Ya. Ada setidaknya 4 nilai dasar. Ya. Dan ini kegunaannya, fungsinya adalah untuk memayungi setiap aktivitas ibadah kita. Ya. Jadi ini kalau boleh saya ibaratkan seperti undang-undang dasar, ya, yang menjadi payung besar terhadap aturan-aturan yang ada di bawahnya. Nah, dalam Islam, ibadah itu juga punya nilai-nilai dasar yang itu memayungi aktivitas-aktivitas rinci ibadah kita. Nah, ada 4 setidaknya nilai-nilai dasar dalam ibadah. Yang pertama adalah tauhid. Kalau secara umum, ya,
kita bisa artikan tauhid ini ya tentu mengesahkan Allah ya. Tauhid ini adalah tidak berbuat syirik. Nah, prinsip utama dalam beribadah itu adalah tauhid. Nanti saya jelaskan lebih rincinya. Kemudian yang kedua, taisir atau kemudahan. Lalu yang keempat adalah atau seimbang, tidak berlebihan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah maslahah. Ya. Nah, apa rincian dari empat ini? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, tauhid, seperti yang saya jelaskan tadi. Tauhid itu secara sederhana mengesahkan Allah, ya, tidak menyekutukan Allah. Dalam ibadah kita kepada Allah, tauhid itu menjadi pondasi awal. Ya. Ibadah yang dilakukan tanpa ada dasar tauhid, maka ibadahnya diancam oleh Allah sendiri akan sia-sia, hangus, ya. Yang dikerjakan oleh kita itu akan lenyap semuanya, ya. Kata Allah, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malu. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, dalam ayat yang lain, Quran Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Lagi pula dalam ayat yang lain, tujuan Allah menciptakan kita, manusia, jin, ya, dan lain sebagainya, tidak lain adalah untuk liya'budun, beribadah hanya kepada Allah. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Ya. Bukan kepada selainku, atau kepadaku dan juga kepada yang lain. Yang artinya melakukan syirik. Bukan seperti itu. Nah, dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa iman ini menjadi pondasi utama, ya. Cabang yang paling utama dikatakan seperti itu. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah tauhid atau perkataan la ilaha illallah. Ya. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah berarti meniadakan sesembahan kecuali kepada Allah. Ya. Saya mungkin pernah jelaskan juga tafsir makna la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau melalui pendekatan bahasa Arab terutama, kata la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah nafiatul jinsi, ya, meniadakan semua jenis sesembahan. Ya. Kenapa tidak dikatakan Allahu Ahad misalkan, Allah itu atau saya menyembah Tuhan misalkan? Karena kalau kata-katanya adalah aku menyembah Allah, ya, ana a'budu ilallah, aku menyembah kepada Allah, berarti ada kemungkinan bahwa ada sesembahan kecuali Allah. Tapi ketika dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, berarti ditiadakan terlebih dahulu sesembahan-sesembahan, lalu kemudian dimunculkan satu, yaitu Allah. Nah, nilai dasar pertama dalam masalah ibadah adalah tauhid. Ya, tauhid menjadi pondasi utama dari segala macam ibadah kita. Itu penjelasan dari nilai dasar tauhid. Sehingga kalau ibadah yang kita lakukan tidak berdasarkan tauhid, tidak berdasarkan la ilaha illallah, maka amalan kita akan terhapus, amalan kita akan sia-sia, dan kita termasuk dari golongan-golongan orang yang merugi. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, nilai dasar yang kedua adalah taisir. Taisir itu artinya adalah kemudahan. Meskipun Allah memerintahkan kepada kita kewajiban-kewajiban yang mungkin bagi kita berat, ya, tapi Allah memberikan kemudahan bagi kita. Ya. Allah tidak memaksa kita melaksanakan kewajiban atau melaksanakan
perintah-perintah agama yang kita tidak mampu. Artinya Allah memerintahkan kepada kita semampu kita. Bahkan kalaupun kita tidak mampu, Allah memberikan hadiah yang disebut dalam fikih istilahnya adalah rukhsah. Nanti kita akan bahas ini, rukhsah lebih spesifik. Ya. Karenanya dalam Al-Quran ya banyak sekali. Begitu juga dalam hadis yang menjelaskan bahwa kalau mau beribadah itu ya yang proporsional, yang mudah-mudah saja ya. Allah itu tidak membebani suatu kaum atau seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, suatu kaum atau apapun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Dalam hadis juga diriwayatkan seperti itu. Ya. An Abi Barzah Al-Aslami qala, ini hadisnya agak panjang lalu dipotong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum hadiyan qasidan thalatha marrat fa innahu mayyushadad dina yaghlibhu. Ya. Kata Rasulullah, hendaklah kamu menjalankan taqarrub, menjalankan ibadah kepada Allah secara sederhana, secara proporsional aja. Yang tengah-tengah saja ya, tidak usah berlebihan, yang mudah saja. Kenapa? Kata Rasulullah sampai diulang 3 kali itu. Kenapa seperti itu? Karena barang siapa yang mempersulit agama, ia akan dipersulit. Nah itu saudara-saudara sekalian, bahwa dalam Islam nilai dasar yang kedua adalah taisir, kemudahan. Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam beribadah, tidak mempersulit sedikit pun, tidak memaksa kita. Kalau ada ancaman-ancaman apa misalkan di depan, lalu kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan suatu ibadah, lalu kemudian kita menjumpai rintangan-rintangan dan lain sebagainya, kita tidak mampu, maka Allah berikan kemudahan, kasih hadiah dengan rukhsah. Ya. Sholat misalkan, orang mau bepergian, ya, maka Allah beri bonus. Ya, dia bisa mengqashar sholat, bisa menjamak sholat. Ya. Orang yang mau puasa, ya, lalu kemudian dia sakit, Allah beri hadiah. Ya. Bahkan sholat yang dikatakan sebagai ibadah yang harus dikerjakan dalam kondisi apapun, ya, itu Allah berikan rukhsah yang luar biasa, keringanan yang luar biasa, kemudahan yang luar biasa. Gak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Gak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Nggak bisa dengan berbaring, dengan isyarat. Nggak bisa dengan isyarat, ya sudah, berarti disolatkan. Ya. Artinya Allah memberikan berbagai macam alternatif kemudahan-kemudahan kalau kita tidak bisa melaksanakan kewajiban sesuai dengan normalnya. Sesuai dengan aturan yang normal. Nah, baik, itu nilai dasar yang kedua dari atau dalam ibadah. Nah, yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yang perlu kita cermati bahwa dalam ibadah itu ada nilai dasar adalah. Ya. Adalah itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai seimbang, ya, adil, ya, atau tidak berlebihan. Nah ini sering saya katakan juga dalam kajian-kajian saya bahwa dalam hal apapun yang namanya berlebihan, ya, berlebihan, israf, itu tidak baik. Pasti Allah, ya, atau agama Islam itu melarang hal-hal yang sifatnya israf, berlebihan. Termasuk dalam hal ketaatan. Ya. Karena Rasulullah pernah menegur 3 orang. Ya. Seorang pertama mengatakan dia akan berpuasa terus. Seorang yang lain dia akan ibadah sholat malam terus. Seorang lagi dia bilang nggak mau menikah. Nah, bilang begitu semua. Ya, ini ada hadisnya. Kita baca terjemahannya saja biar agak cepat. Ya. Dari Anas bin Malik berkata, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada 3 orang yang dia penasaran bagaimana sih ibadahnya Rasulullah. Lalu datang ke rumah istri-istri Nabi. Pengen tahu, tanya dia. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
setelah diberitakan kepada mereka, istri-istri Nabi cerita kepada mereka bagaimana ibadah Rasulullah, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka kemudian berkata seperti ini, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang? Jadi mereka setelah diceritakan oleh istri-istri Nabi lalu merasa bahwa oh, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya, ya pantas ibadahnya cuma segitu. Karena menurut mereka ibadahnya Nabi itu sedikit. Ya. Lalu bilang, oh mungkin karena Rasulullah sudah diampuni, baik dosa yang akan datang maupun dosa masa lalu, maka ya beliau santai-santai aja begitu. Nah lalu kemudian ada yang nyeletuk satu orang, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya. Ya. Kemudian yang lain berkata, kalau aku, maka sungguh aku akan berpuasa setahun penuh dan aku tidak akan berbuka. Ya. Sementara orang ketiga bilang, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Ya, coba, 3 orang ini orang yang sangat semangat untuk beribadah. Ya. Sampai-sampai mereka bernazar, mereka akan sholat malam setiap hari, mereka akan berpuasa setiap hari, bahkan ada yang bilang tidak mau menikah demi fokus beribadah. Mendengar itu Rasulullah kemudian keluar. Ya. Kata Rasulullah, ya. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka seraya bertanya, kalian berkata begini dan begitu. Ya. Jadi kalau sederhananya kita, mana tadi yang bilang nggak mau nikah? Mana tadi yang bilang mau sholat terus? Mana yang tadi bilang mau puasa terus? Kata Rasulullah. Rasulullah kemudian melanjutkan, adapun aku, kata Rasulullah, demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya. Kata Rasulullah, aku ini orang yang paling takut loh, orang yang paling bertakwa ya, di antara manusia-manusia. Ya. Kata Rasulullah, aku itu berpuasa, tapi aku juga kadang-kadang tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Bahkan aku juga menikah dengan wanita. Nah, kemudian ditutup oleh Rasulullah, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang tidak suka atau membenci sunnahku, tidak mau menuruti apa yang aku lakukan, maka bukanlah dari golongan. Ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa dalam hal beribadah saja Rasulullah itu pernah menegur orang-orang yang berlebihan dalam ibadah. Ya. Dalam ketaatan. Ya. Kenapa? Karena mereka punya kewajiban-kewajiban yang lain yang harus mereka tunaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya. Maka orang-orang yang mungkin berlebihan dalam ketaatan, barangkali dia adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mohon maaf egois, ingin memenuhi hasrat kepribadiannya dia. Ya. Sudah dianjurkan untuk mohon maaf misalkan di rumah saja tidak perlu jamaah. Ada orang yang ngotot, pokoknya saya tetap harus ke masjid. Ya, barangkali dicek lagi niat kita. Ya, apakah betul niat kita ke masjid itu betul-betul untuk beribadah kepada Allah? Apa justru malah hanya ingin menunjukkan bahwa ini loh, meskipun dalam segala hal, dalam kondisi apapun saya tetap ke masjid. Ya. Maka niat dalam hati itu menjadi sangat penting. Nah, hadis ini tadi saudara-saudara sekalian, menunjukkan bahwa Rasulullah ingin bahwa umatnya itu kalau beribadah itu adalah seimbang, proporsional, tidak perlu berlebih-lebihan. Nah, yang terakhir, yang keempat, nilai dasar maslahah atau maslahat. Maslahah ya, itu dalam bahasa Indonesia biasanya diserap sudah menjadi bahasa kita, yaitu maslahat ya. Kalau maslahah itu masih bahasa Arab gitu ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia dalam KBBI bisa dicek nanti adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan dan lain sebagainya ya. Dalam Islam pun dalam bahasa Arab artinya juga demikian ya. Maslahah itu mendatangkan kebaikan ya, kebaikan atau manfaat seperti itu. Nah, ibadah juga harus bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Jangan sampai ibadah yang dilakukan itu justru merugikan dirinya, apalagi merugikan orang lain.
Nah, ini ada hadis yang sangat menarik, saudara-saudara sekalian, yang menggambarkan betapa dalam persoalan ibadah maslahat itu harus dijunjung tinggi. Ya. An Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al sum wa aftir wa kum wa nam. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Dari Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai Abdullah, bukankah aku pernah diberitahu bahwa kamu senantiasa puasa di siang hari dan bangun beribadah di malam hari? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Jadi ceritanya Rasulullah ada yang melapori Rasulullah. Katanya Abdullah ini kalau malam sholat terus, ibadah terus, kalau siang juga seperti itu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah tanya, benar nggak seperti itu? Dia menjawab, benar ya hai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, jangan lakukan demikian. Puasalah dan juga berbukalah. Artinya puasa, tapi kadang-kadang nggak usah puasa. Gitu ya. Nggak usah puasa selamanya maksudnya. Bangunlah atau beribadahlah di malam hari dan juga tidurlah. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah. Karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu. Ya, coba, ini betapa Rasulullah ingin menunjukkan bahwa kalau ibadah itu mendatangkan mafsadat, mendatangkan bahaya atau merugikan diri sendiri, ya, karena di sini dijelaskan tubuhmu, ya, tubuh kita itu punya hak untuk tidur, ya, untuk istirahat, maka jangan diforsir seperti itu. Nah, kata Rasulullah, tubuhmu itu punya hak terhadapmu yang harus kamu penuhi. Matamu juga punya hak. Ya. Demikian pula, nah ini yang berkaitan dengan orang lain. Istrimu juga punya hak atas dirimu. Ya. Artinya orang lain juga punya hak atas kita. Ya. Tidak hanya diri kita sendiri, tapi orang lain juga punya hak atas kita. Yang harus kita penuhi. Ya. Istri yang harus kita nafkahi, anak yang harus kita sapa, harus kita bimbing dan lain sebagainya. Masyarakat yang harus kita berikan teladan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa dalam beribadah nilai dasar maslahat, ya, kebaikan harus dimunculkan. Ya. Jangan sampai ibadah itu justru akan mendatangkan kerugian bagi orang lain, ya, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah 4 nilai dasar dalam persoalan ibadah yang perlu kita perhatikan. Ya. 4 nilai dasar ini, ya, atau al-qiyam al-asasiyah dalam hal ibadah ini, itu menjadi payung besar yang harus memayungi, harus mengontrol ibadah-ibadah kita yang lain, ya, aktivitas-aktivitas ibadah yang lebih rinci lagi. Nah, ini ada satu lagi, saya mohon maaf tadi terlewat. Nah, ini contoh juga bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain. Ini Rasulullah pernah menegur Mu'adz yang dia imamnya terlalu panjang, ya. Jadi artinya, saya bacakan artinya saja. Mu'adz bin Jabal al-Ansari pernah memimpin sholat Isya. Ia pun memperpanjang bacaannya, lantas ada seorang di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah. Ia pun melanjutkan sholatnya. Kemudian Mu'adz dikabarkan tentang peristiwa tersebut. Mu'adz menyebutnya sebagai seorang munafik. Orang itu pun mendatangi Rasulullah dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'adz kepadanya. Nabi SAW lantas menasihati Mu'adz. Apakah engkau ingin membuat orang lain lari dari agama, wahai Mu'adz? Jika engkau imami orang-orang atau kamu lagi ngimami orang, maka baca surat yang pendek-pendek. Contohnya surat Asy-Syams, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, atau Al-Lail. Ya. Ini hanya contoh surat-surat yang dianggap oleh Rasulullah dan konteks zaman pada waktu itu surat-surat pendek. Nah, kalau zaman kita menyesuaikan, dikontekstualisasikan. Mungkin bagi kita surat-surat ini dianggap masih panjang, ya, karena ukurannya beda seperti